harta itu menghilang. Justru saat ia membagikannya di tengah riuh pasar Baghdad yang berdebu, ketika para saudagar saling berebut emas dan menimbang untung rugi dengan wajah tegang, seorang lelaki berjubah sederhana justru melakukan hal yang dianggap gila. Saat orang lain menimbun karena takut esok hari lapar, ia memberi. Saat dompetnya menipis, tangannya tetap terbuka. Angin gurun membawa aroma gandum dan keringat. Kota itu sedang cemas. Harga melonjak. Perut-perut kosong menunggu belas kasih. Namun di sudut majelisnya, Syekh Abdul Qadir Jilani tidak berbicara tentang menyimpan. Ia berbicara tentang melepaskan dan anehnya. Semakin ia melepaskan, semakin datang yang tak terlihat. Apakah ini kebetulan atau ada hukum langit yang bekerja diam-diam? Hukum yang tak pernah diajarkan di pasar, tetapi menggerakkan takdir manusia. Baghdad berdiri megah di bawah langit yang pucat. Kubah-kubahnya berkilau, terkena matahari, pasar-pasarnya riuh oleh teriakan pedagang. Dan sungai Tigris mengalir membawa perahu penuh gandum dan kain sutra. Namun, di balik gemerlap itu, ada wajah-wajah letih yang berjalan dengan perut kosong. Harga bahan pokok melonjak. Koin perak semakin sulit didapat. Kota ilmu itu perlahan berubah menjadi kota yang cemas. Di sudut pasar, orang-orang menghitung dengan tangan gemetar. Mereka menimbang beras dan tepung seakan menimbang hidup dan mati. Para saudagar besar menyimpan kareng-kareng gandum di gudang gelap, menunggu harga naik lebih tinggi. Ketakutan menjadi hukum tak tertulis. Siapa yang menyimpan paling banyak, dialah yang dianggap paling selamat. Namun di tengah suasana itu, ada satu majelis yang berbeda. Tidak jauh dari hiruk-pikuk pasar, suara seorang lelaki terdengar tenang dan dalam. Dialah Syekh Abdul Qadir Jilani. Wajahnya teduh, jubahnya sederhana, dan tatapannya tidak pernah menunjukkan kekhawatiran. Ia tidak berbicara tentang strategi dagang. Ia tidak mengajarkan cara melipat gandakan emas. Ia justru mengulang satu kalimat yang terdengar berlawanan dengan keadaan kota. Berilah, sebelum kalian meminta. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam hati para pendengarnya. Di saat semua orang takut kekurangan, ia mengajarkan untuk memberi. Di saat tangan orang-orang mengepal erat menjaga harta, ia membuka telapak tangannya lebar-lebar. Banyak yang terdiam, sebagian mengangguk ragu. Sebagian lain mengerutkan dahi. Malam itu, angin gurun bertiup lebih dingin. Di rumah-rumah sempit, ibu-ibu membagi roti menjadi potongan kecil agar cukup untuk seluruh keluarga. Anak-anak menangis pelan karena lapar yang belum terjawab. Kota besar itu terasa rapuh. Seolah-olah sedikit saja badai datang, semuanya akan runtuh. Dan di tengah malam seperti itu, Syekh Abdul Qadir bangun. Lampu minyak menyala redup, suara langkahnya pelan di atas lantai kayu. Ia berdoa lama, bukan meminta harta, bukan memohon kekuasaan. Ia memohon agar hatinya tidak terikat pada apapun selain Tuhan. Dalam doa yang hening itu, ada keputusan yang tidak terlihat oleh siapapun. Keesokan harinya, ketika seorang lelaki miskin datang dengan wajah pucat dan suara gemetar, Syekh tidak bertanya panjang. Ia mengambil bagian dari hartanya sendiri dan memberikannya tanpa ragu. Para murid yang menyaksikan menelan ludah. Mereka tahu kondisi kota sedang sulit. Mereka tahu persediaan tidak banyak. Namun tangan itu tetap memberi. Hari berlalu. Anehnya, kebutuhan majelis itu selalu tercukupi. Dari arah yang tidak diduga, seseorang datang membawa bahan makanan. Seorang saudagar yang tersentuh hati mengirim bantuan. Seolah ada aliran tak kasat mata yang mengisi setiap ruang kosong yang telah dilepaskan. Kabar itu mulai menyebar. Di tengah kota yang lapar dan penuh ketakutan, ada seorang wali yang justru semakin ringan saat memberi, bukan karena ia memiliki segalanya, tetapi karena ia tidak diperbudak oleh apapun. Baghdad belum berubah, harga masih tinggi, perut-perut masih kosong. Tetapi sebuah benih telah ditanam di tengah krisis itu. Benih keyakinan bahwa ada hukum lain yang bekerja. Hukum yang tidak tertulis di papan pasar, namun hidup di langit yang lebih tinggi. Dan dari sinilah, rahasia itu perlahan mulai membuka dirinya. Jauh sebelum namanya bergema di majelis-majelis Baghdad, ia pernah berjalan sebagai pemuda asing yang tak dikenal siapapun. Jalanan kota itu keras bagi pendatang. Debu beterbangan di siang hari, dan malam turun membawa dingin yang menusuk tulang. Di antara lorong-lorong sempit dan pasar yang bising,
seorang anak muda menapaki takdirnya dengan bekal yang semakin menipis. Ia datang bukan untuk mencari emas, ia datang untuk mencari ilmu. Namun ilmu tidak selalu datang bersama kenyamanan. Bekalnya habis lebih cepat dari perkiraan. Roti yang ia simpan tinggal serpihan. Koin yang tersisa tak cukup untuk membeli makanan esok hari. Perutnya kosong, tetapi tekadnya tidak goyah. Pada suatu sore, ia duduk di tepi jalan, menyaksikan orang-orang berlalu lalang. Bau roti hangat dari toko dekat pasar menyentuh hidungnya. Perutnya bergetar pelan. Sejenak, tubuhnya terasa lemah. Namun, di saat yang sama, ia melihat seorang pengemis tua yang lebih rapuh darinya. Wajah lelaki itu pucat, matanya sayu, tangannya gemetar meminta belas kasih. Anak muda itu menunduk. Di tangannya ada sisa koin terakhir. Itu cukup untuk membeli sepotong roti kecil. Jika ia memberikannya, malam itu ia harus menahan lapar lebih lama. Jika ia menyimpannya, ia bisa bertahan sehari lagi. Pergulatan itu sunyi, tetapi tajam. Angin berembus membawa suara pasar yang mulai sepi. Matahari turun perlahan di balik kubah-kubah kota. Dalam detik yang menentukan itu, ia memilih. Koin itu berpindah tangan. Ia memberikannya kepada lelaki tua tersebut tanpa kata panjang. Tidak ada saksi, tidak ada tepuk tangan, hanya langit senja yang menyimpan peristiwa itu. Malam datang lebih berat dari biasanya. Lapar terasa nyata. Tubuhnya lemah. Namun di dalam dada, ada sesuatu yang justru terasa lapang. Seolah-olah beban tak terlihat telah terlepas. Ia tidak memiliki apa-apa. Tetapi hatinya tidak terikat oleh apapun. Hari-hari berikutnya tidak langsung berubah menjadi mudah. Ia tetap diuji. Pernah suatu ketika ia jatuh sakit karena kekurangan makan. Pernah ia hampir menyerah karena tubuhnya tak lagi kuat. Tetapi setiap kali kesempatan memberi muncul, sekecil apapun, ia tetap memilih untuk berbagi. Perlahan, sesuatu yang tak dapat dihitung mulai terjadi. Orang-orang yang sebelumnya tak mengenalnya mulai memperhatikannya. Seorang guru melihat ketekunannya dan memberinya tempat tinggal sederhana. Seorang dermawan yang tergerak oleh kejujurannya memberinya makanan. Bukan karena ia meminta, bukan karena ia menuntut. Semua datang tanpa ia duga. Ia mulai memahami satu hal yang tidak diajarkan di pasar. Rezeki bukan sekadar hasil hitungan tangan manusia. Ada arus yang mengalir lebih dalam dari sekadar transaksi. Setiap kali ia melepaskan sesuatu karena Allah, ia merasa tidak kehilangan. Ia justru merasa ditopang oleh kekuatan yang tak terlihat. Ujian kemiskinan itu bukan untuk meruntuhkannya. Ia sedang dibentuk, dibersihkan dari rasa takut. Dilatih untuk tidak mencintai harta lebih dari kebenaran. Setiap malam, lapar menjadi pelajaran. Setiap koin terakhir yang diberikan menjadi fondasi. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia berdiri sebagai seorang guru besar di Baghdad, orang-orang melihat ketenangannya dan mengira itu datang dari keberlimpahan. Mereka tidak melihat jalan panjang yang penuh kekurangan. Mereka tidak menyaksikan keputusan-keputusan sunyi yang diambil saat tak seorang pun memperhatikan. Rahasia itu tidak lahir dalam kemewahan. Ia lahir dalam kekurangan. Ia tumbuh di tengah lapar dan kesendirian. Dan dari pengalaman seorang anak muda yang hampir tak memiliki apa-apa, sebuah prinsip mulai menguat bahwa memberi dalam keadaan sempit adalah pintu pertama menuju ke lapangan yang tak terbatas. Perjalanan itu belum selesai. Justru dari ujian inilah, gelombang yang lebih besar akan segera datang. Baghdad masih bergolak oleh kecemasan. Harga belum stabil. Ketakutan belum surut. Namun di majelis Syekh Abdul Qadir Jilani, sesuatu yang berbeda mulai terasa. Orang-orang datang bukan hanya untuk mendengar ilmu, tetapi untuk menyaksikan ketenangan yang tak biasa. Di tengah gejolak kota, ia tampak tidak terguncang. Suatu siang, seorang pedagang muda duduk di barisan depan. Wajahnya tegang, usahanya hampir bangkrut, modal menipis, hutang menumpuk. Dengan suara berat ia mengaku takut kehilangan segalanya. Ia berharap mendapatkan nasihat tentang strategi bertahan, tentang cara menyelamatkan sisa hartanya. Namun jawaban yang ia dengar justru bertolak belakang. Bersedekahlah. Suasana hening seketika. Beberapa orang saling berpandangan. Pedagang itu terdiam, seolah tak percaya. Ia datang dalam keadaan hampir runtuh dan justru diminta memberi. Logika pasar mengatakan, simpanlah yang tersisa. Logika dunia berkata, bertahanlah dengan apapun yang ada. Tetapi kalimat itu tetap terucap dengan tenang, tanpa ragu. Pedagang itu pulang dengan hati bergolak. Malam itu,
ia menimbang keputusannya. Di hadapannya ada dua jalan, mempertahankan sisa modal yang sedikit, atau melepas sebagian darinya sebagai sedekah. Ia mengingat kembali tatapan Syekh yang teduh, bukan tatapan memaksa, melainkan keyakinan yang tidak goyah. Keesokan harinya, dengan tangan gemetar, ia menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk membantu keluarga miskin di pinggir kota. Jumlahnya tidak besar, bahkan terasa menyakitkan untuk dilepaskan. Tetapi keputusan itu telah dibuat. Hari-hari berlalu tanpa perubahan dramatis. Ia tetap berdagang, tetap berusaha. Namun, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ketakutan yang sebelumnya mencengkeram mulai melonggar. Ia tidak lagi berdagang dengan kepanikan, melainkan dengan ketenangan. Ia berhenti menipu timbangan, ia berhenti menyembunyikan cacat barangnya. Kejujuran perlahan kembali. Tak lama kemudian, pembeli mulai berdatangan lebih banyak dari biasanya. Bukan karena harga termurah, tetapi karena kepercayaan. Orang-orang merasa aman bertransaksi dengannya. Reputasinya tumbuh. Dalam beberapa bulan, usaha yang hampir runtuh itu justru bangkit perlahan. Kabar itu menyebar cepat. Bukan hanya satu orang yang mengalami hal serupa. Seorang janda yang tetap berbagi meski penghasilannya kecil, mendapati kebunnya panen lebih baik dari tahun sebelumnya. Seorang pekerja sederhana yang tak pernah menolak memberi sebagian upahnya tiba-tiba mendapat pekerjaan yang lebih layak. Di majelis, bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang menyebutnya keajaiban, ada yang menganggapnya kebetulan. Namun, satu hal tak bisa disangkal. Pola yang sama terus berulang, memberi di saat sempit, lalu datang ke lapangan dari arah yang tak terduga. Sebagian orang masih ragu, mereka mencoba meniru secara lahiriah, tetapi hati mereka tetap dipenuhi harapan imbalan cepat. Mereka memberi dengan perhitungan, berharap hasil instan. Ketika perubahan tak segera datang, mereka kecewa. Mereka menyalahkan ajaran itu. Syekh Abdul Qadir memandang semua itu dengan tenang. Tahu. Rahasia ini bukan sekadar transaksi antara manusia dan Tuhan. Ini bukan hitungan 1:10 yang bisa dicatat di buku dagang. Ini tentang membongkar akar ketakutan dalam hati manusia, tentang melepaskan rasa memiliki yang berlebihan. Sedekah yang diajarkannya bukan strategi ekonomi. Ia adalah ujian keyakinan, ujian keberanian untuk percaya bahwa sumber rezeki tidak pernah terkurung oleh gudang manusia. Baghdad mulai menyaksikan sesuatu yang tak biasa. Di tengah kota yang dihantui kekurangan, muncul orang-orang yang justru semakin ringan saat memberi. Logika pasar mulai terusik, dan perlahan, pertanyaan besar mulai menggantung di udara. Jika hukum ini benar, berapa banyak dari ketakutan manusia selama ini, yang sebenarnya hanya bayangan? Kabar itu bergerak lebih cepat daripada angin gurun, dari lorong pasar hingga ke ruang-ruang pertemuan para saudagar. Nama Syekh Abdul Qadir Jilani mulai disebut dengan nada yang berbeda, bukan hanya sebagai ulama dan wali, tetapi sebagai pemegang rahasia. Orang-orang berbisik tentang satu hal yang membuat hati mereka bergetar. Kunci perbendaharaan. Di Baghdad, istilah itu tidak main-main. Perbendaharaan berarti emas, berarti kekuatan, berarti pengaruh. Dan ketika terdengar bahwa ada seorang wali yang mengetahui jalan menuju kekayaan tanpa batas, para pedagang kaya maupun yang hampir bangkrut merasa tertarik. Mereka datang bukan lagi sekadar mencari ilmu, melainkan mencari formula. Suatu sore, majelisnya dipenuhi wajah-wajah baru. Jubah mereka lebih mahal, sorban mereka lebih rapi, tatapan mereka tajam dan penuh perhitungan. Mereka duduk dengan sabar, tetapi di dalam hati ada harapan tersembunyi. Mereka ingin mendengar amalan khusus, di zikir tertentu. Rahasia yang hanya dibisikkan kepada orang-orang terpilih. Syekh Abdul Qadir memandang mereka satu persatu. Tatapannya lembut, tetapi menembus. Ia tahu apa yang dicari orang-orang itu. Ia tahu mereka berharap pada sesuatu yang cepat, sesuatu yang praktis, sesuatu yang bisa mengubah angka dalam hitungan hari. Namun ketika ia mulai berbicara, yang keluar dari lisannya bukanlah mantra kekayaan. Jika engkau ingin pintu langit dibuka, bukalah terlebih dahulu pintu tanganmu. Beberapa orang mengernyit. Mereka menunggu kelanjutan yang lebih konkret. Tetapi kalimat itu berdiri sendiri. Sederhana, tegas. Ia melanjutkan dengan suara yang tenang. Sedekah bukan hanya memberi sisa. Sedekah adalah mendahulukan orang lain di saat diri sendiri merasa cukup atau bahkan belum cukup. Seorang saudagar yang terkenal pelit
mengangkat wajahnya. Ia telah menyiapkan hadiah besar untuk diserahkan kepada Syekh dengan harapan mendapat amalan khusus. Namun yang ia dengar justru perintah untuk memberi sebelum meminta. Memberi tanpa jaminan. Memberi tanpa kontrak. Setelah majelis bubar, sebagian orang mendekat secara pribadi. Mereka bertanya dengan suara pelan, hampir berbisik, "Adakah doa rahasia? Adakah wirid khusus yang membuka pintu rezeki?" Syekh menjawab dengan kalimat yang sama. Tidak ada perubahan nada. Tidak ada rahasia tersembunyi. Ia tidak menawarkan sesuatu yang eksklusif. Ia justru menegaskan sesuatu yang sudah dikenal sejak lama, tetapi jarang dipraktikkan dengan sungguh-sungguh. Di luar majelis, bisikan semakin liar. Ada yang kecewa. Mereka mengira rahasia besar akan diungkapkan dalam bentuk yang lebih spektakuler. Ada pula yang mulai merasa gelisah. Bagaimana mungkin jalan menuju kekayaan justru dimulai dengan pengurangan? Namun, sebagian kecil orang mulai mencoba dengan kesadaran baru. Mereka tidak lagi memberi untuk menguji Tuhan. Mereka memberi untuk menguji diri sendiri. Menguji apakah mereka sanggup melepaskan ketergantungan pada harta. Malam itu, Baghdad terasa berbeda. Di balik pintu-pintu rumah, ada hati-hati yang sedang bergulat. Kunci perbendaharaan yang dibicarakan ternyata bukanlah benda. Ia bukan kata sandi tersembunyi. Ia adalah keberanian untuk percaya bahwa sumber kekayaan tidak pernah habis, selama hati tidak mengurungnya dengan ketakutan. Dan dari sinilah, ujian yang lebih dalam mulai menanti. Karena rahasia sejati tidak akan terbuka bagi mereka yang masih menghitung setiap kebaikan dengan timbangan dunia. Kota Baghdad kini dipenuhi percobaan-percobaan sunyi. Setelah bisikan tentang kunci perbendaharaan menyebar, banyak orang mulai mencoba mengikuti ajaran sedekah itu. Mereka memberi, mereka menyisihkan harta, mereka membantu fakir miskin, namun di dalam hati masih ada suara kecil yang berbisik, "Semoga setelah ini hartaku bertambah." Disinilah ujian yang sebenarnya dimulai. Seorang saudagar kaya memutuskan untuk bersedekah besar-besaran. Ia membagikan makanan di pasar. Ia memberi uang kepada pengemis. Namanya disebut-sebut orang. Tetapi ketika dalam beberapa minggu usahanya belum juga melonjak, wajahnya mulai berubah. Keningnya berkerut. Ia mulai merasa tertipu oleh harapannya sendiri. Di malam hari ia duduk sendirian, menghitung kembali pengeluarannya. Ia merasa telah kehilangan lebih banyak daripada yang kembali. Sedekahnya berubah menjadi penyesalan. Dalam hati ia berkata, "Mungkin rahasia itu tidak berlaku untukku, atau mungkin belum cukup banyak." Namun yang tak ia sadari, bukan jumlah yang menjadi penghalang. Yang menghambat adalah niat yang masih terikat imbalan. Di sisi lain kota, seorang janda tua juga mencoba melakukan hal yang sama. Ia tidak memiliki banyak, hanya beberapa keping roti dari hasil kerjanya. Ketika seorang tetangga yang lebih miskin datang meminta, ia sempat ragu. Jika ia memberi, persediaannya akan berkurang. Jika tidak, ia bisa bertahan sedikit lebih lama. Tangannya gemetar saat membagi roti itu menjadi dua. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena berharap balasan. Ia hanya tidak tega melihat kelaparan orang lain. Malam itu ia tidur dengan perut yang juga tidak penuh. Tetapi hatinya terasa ringan. Hari-hari berlalu tanpa perubahan besar yang langsung terlihat. Namun dalam dirinya tidak ada penyesalan. Ia tidak menghitung. Ia tidak menagih. Ia bahkan hampir melupakan apa yang telah ia beri. Beberapa waktu kemudian, seorang kerabat jauh yang lama tak terdengar kabarnya datang membawa bantuan tak terduga. Ia mendapat pekerjaan kecil yang membuat hidupnya lebih stabil. A tidak mengaitkan semua itu dengan sedekah yang pernah ia lakukan. Ia hanya merasa bersyukur. Di majelis, Syekh Abdul Qadir Jalani mulai melihat perbedaan yang jelas. Ada yang memberi dengan tangan, tetapi masih menggenggam dengan hati. Ada pula yang memberi dengan tangan dan sekaligus melepaskan dengan hati. Di antara keduanya, jaraknya sangat tipis, tetapi dampaknya sangat jauh. Suatu hari ia berkata dengan suara yang tenang namun tegas, "Sedekah bukanlah transaksi. Jika engkau memberi untuk mendapatkan, engkau masih berdagang. Jika engkau memberi karena Allah, engkau sedang membebaskan dirimu." Kalimat itu menembus dada banyak orang. Mereka mulai menyadari bahwa rahasia ini tidak mudah. Ia menyentuh bagian terdalam dari diri manusia, keikhlasan. Dan keikhlasan bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam sehari. Sebagian orang mundur. Mereka merasa jalan ini terlalu berat, terlalu tidak pasti, terlalu berisiko bagi logika dunia. Namun sebagian kecil tetap bertahan. Mereka memilih membersihkan niat,
Sebelum membersihkan harta, mereka belajar memberi tanpa menoleh ke belakang. Baghdad masih sama. Pasar tetap riuh, harga tetap naik turun. Tetapi di dalam hati orang-orang yang sedang diuji itu, pertempuran besar sedang berlangsung. Bukan pertempuran melawan kemiskinan, melainkan melawan pamrih. Dan dari ujian yang menyakitkan ini, rahasia itu semakin jelas. Kekayaan tanpa batas tidak akan pernah terbuka bagi hati yang masih menghitung balasan. Ia hanya terbuka bagi mereka yang sanggup melepaskan, bahkan ketika dunia belum memberi tanda apapun. Baghdad tertidur dalam gelap yang tebal. Pasar telah sepi. Lampu-lampu minyak padam satu persatu. Di balik dinding-dinding rumah yang rapat, orang-orang beristirahat dengan sisa lelah dan sisa cemas. Namun di sebuah ruang sederhana, cahaya kecil masih menyala. Disitulah Syekh Abdul Qadir Jilani berdiri dalam diam yang panjang. Malam adalah saksi yang tidak pernah berkhianat. Ketika siang penuh suara dan pujian, malam menyisakan hanya kejujuran. Ia berdiri lama dalam sujud yang sunyi. Tidak ada murid, tidak ada majelis, tidak ada kata-kata yang menggugah orang banyak. Hanya bisikan doa yang hampir tak terdengar. Di saat itulah rahasia itu dirawat. Sedekah yang diajarkannya kepada orang-orang ternyata berakar pada sesuatu yang lebih dalam. Bukan sekadar memindahkan harta dari satu tangan ke tangan lain. Bukan sekadar membantu yang lemah. Sedekah, dalam pemahamannya, adalah latihan melepaskan rasa memiliki. Dan latihan itu dimulai dari hati. Ia tahu, manusia tidak sulit mengeluarkan harta ketika berlebih. Yang sulit adalah mengeluarkan rasa takut. Takut kekurangan, takut masa depan, takut kehilangan kendali. Rasa takut itulah yang diam-diam mengikat manusia pada dunia. Dalam sujudnya, ia memohon agar hatinya tidak ditawan oleh apapun selain Allah. Ia memohon agar ketika memberi, ia tidak merasa berjasa. Agar ketika menerima, ia tidak merasa berkuasa. Doa itu sederhana, tetapi berat. Angin malam berembus melalui celah jendela. Suara jauh anjing-anjing penjaga terdengar samar. Di luar sana, kota mungkin sedang memikirkan untung rugi. Tetapi di ruang kecil itu, perhitungan manusia dilepaskan satu persatu. Pagi hari, ia kembali ke majelis dengan wajah yang sama tenangnya. Orang-orang melihatnya dan bertanya-tanya dari mana datangnya ketenangan itu. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam ia telah membongkar dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Ia tidak hanya mengajarkan sedekah harta, tetapi mempraktikkan sedekah ego. Suatu hari, seorang murid mendekat dan bertanya, "Wahai guru, mengapa kami masih merasa berat memberi, meski sudah tahu keutamaannya?" Syekh memandangnya lama. "Karena yang engkau lepaskan bukan hanya uangmu," jawabnya pelan. "Engkau sedang melepas rasa aman palsu yang selama ini kau pegang." Kalimat itu membuat murid itu terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia memberi, tetapi masih berharap dunia tetap tunduk pada rencananya. Ia ingin memberi tanpa kehilangan kendali. Ia ingin sedekah tanpa risiko. Namun, malam-malam panjang Syekh telah mengajarkannya satu hal. Tidak ada kelapangan tanpa pelepasan. Tidak ada kekayaan sejati tanpa kemerdekaan hati. Perlahan, murid-murid mulai meniru kebiasaan itu. Mereka bangun lebih awal. Mereka berdoa dalam gelap sebelum berbagi di siang hari. Mereka belajar bahwa sedekah lahiriah hanya akan kuat jika ditopang oleh penyerahan batin. Di Baghdad, perubahan itu tidak langsung terlihat di angka-angka perdagangan. Tetapi ada perubahan yang lebih halus. Orang-orang yang sebelumnya memberi dengan cemas, mulai memberi dengan tenang. Mereka tidak lagi menoleh setiap saat menunggu balasan. Mereka mulai merasakan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar keuntungan. Malam tetap datang setiap hari. Doa tetap terucap dalam sunyi. Dan dari kesunyian itulah, kekuatan tak terlihat mengalir. Rahasia itu semakin jelas. Sedekah bukan tentang kehilangan harta. Ia adalah tentang membebaskan hati. Dan di balik setiap tangan yang terbuka, ada jiwa yang sedang belajar merdeka. Pagi itu Baghdad diselimuti cahaya keemasan. Pasar mulai ramai. Suara pedagang memanggil pembeli bersahutan. Namun di antara hirik-pikak itu, ada cerita-cerita baru yang beredar. Cerita tentang orang-orang yang mencoba memberi di saat sempit, lalu mengalami perubahan yang tak mereka rencanakan. Seorang pedagang kain yang hampir menutup tokonya, datang ke majelis dengan wajah berbeda. Beberapa bulan sebelumnya, ia hampir kehilangan segalanya. Hutang menumpuk, pelanggan menghilang. Ia pernah duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk, mendengar nasihat tentang sedekah,
dengan hati penuh ragu. Namun ia memilih mencoba. Ia menyisihkan sebagian kecil dari kain terbaiknya untuk diberikan kepada keluarga miskin yang tinggal di pinggir kota. Bukan dalam jumlah besar, bahkan terasa menyakitkan saat dilepaskan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya ingin membersihkan niatnya. Beberapa minggu kemudian, seorang pelanggan lama kembali. Bukan hanya satu, tetapi beberapa. Mereka mendengar bahwa pedagang itu kini dikenal jujur dan ringan tangan membantu orang lain. Kepercayaan tumbuh, transaksi meningkat. Perlahan, usaha yang nyaris mati itu berdenyut kembali. Cerita lain datang dari seorang pemuda pekerja pelabuhan. Upahnya kecil, hidupnya sederhana. Namun ia membiasakan diri menyisihkan sedikit dari penghasilannya untuk membantu sesama buruh yang sakit atau terlilit kesulitan. Ia tidak pernah membicarakannya. Ia tidak menunggu pujian. Suatu hari, seorang saudagar besar memperhatikannya. Bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena ketulusannya. Ia ditawari pekerjaan yang lebih baik, dengan tanggung jawab lebih besar dan upah lebih layak. Kesempatan itu datang tanpa ia cari, seolah-olah pintu yang tak terlihat terbuka pelan. Kisah-kisah seperti ini mulai terdengar di banyak sudut kota. Tidak selalu spektakuler, tidak selalu instan, tetapi pola yang sama terus muncul. Memberi dengan hati lapang, lalu datang ke lapangan dari arah yang tidak disangka. Di majelis, Syekh Abdul Qadir Jilani mendengarkan semua cerita itu dengan tenang. Ia tidak tersenyum berlebihan. Ia tidak mengklaim apapun. Ia hanya mengingatkan bahwa rezeki tidak selalu berbentuk emas atau perak. Kadang ia datang dalam bentuk kepercayaan, kadang dalam bentuk kesehatan, kadang dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dibeli. Namun, ia juga melihat sisi lain. Ada orang-orang yang mulai terjebak pada hasil. Mereka memberi karena ingin merasakan keajaiban yang sama. Mereka menunggu tanda-tanda. Mereka gelisah jika perubahan tidak segera terlihat. Suatu sore ia berkata, "Rezeki itu luas, tetapi hatimu lebih luas dari itu. Jika engkau hanya mencari hasil, engkau akan kembali sempit." Kalimat itu menggema dalam keheningan. Sebagian murid menunduk. Mereka mulai menyadari bahwa rahasia ini bukan tentang mempercepat kekayaan, melainkan memperluas jiwa. Di luar sana, Baghdad tetap berputar dengan hukum dagangnya. Harga tetap berubah. Persaingan tetap keras. Namun di antara arus dunia itu, ada arus lain yang bekerja lebih dalam. Arus yang mengalir tanpa suara, membawa rezeki dari arah yang tak terlihat. Orang-orang mulai memahami bahwa sedekah bukan jaminan instan, tetapi jalan panjang menuju keberkahan. Dan ketika keberkahan hadir, ia sering datang tanpa diduga, tanpa didramatisasi, tanpa tanda yang mencolok. Rezeki itu seperti angin, tak selalu terlihat tetapi terasa. Dan bagi mereka yang telah belajar memberi tanpa pamrih, angin itu mulai berembus ke arah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Baghdad semakin ramai oleh cerita keberhasilan. Dari pasar kain hingga pelabuhan, orang-orang membicarakan perubahan yang terjadi pada mereka yang berani memberi. Namun, di balik kisah-kisah itu, tumbuh pula keinginan lain yang lebih halus. Keinginan untuk mempercepat hasil, keinginan untuk mendapatkan tanpa benar-benar melepaskan. Sebagian orang mulai mempraktikkan sedekah seperti rumus dagang. Mereka menghitung persentase, mereka menentukan jumlah tertentu dengan harapan balasan yang lebih besar. Mereka memberi dengan wajah tenang, tetapi hati mereka sibuk menunggu tanda-tanda keuntungan. Seorang saudagar rempah yang terkenal cerdik memutuskan untuk mencoba jalan ini. Ia mendengar tentang pedagang kain yang bangkit kembali. Ia melihat bagaimana kepercayaan orang meningkat kepada mereka yang ringan tangan. Maka ia pun mulai bersedekah, tetapi dengan perhitungan ketat. Ia mencatat setiap dinar yang dikeluarkan. Ia menunggu keuntungan yang berlipat. Beberapa minggu berlalu, penjualannya tidak meningkat seperti yang ia harapkan. Ia menjadi gelisah. Ia memperbesar jumlah sedekahnya, bukan karena hatinya tergerak, tetapi karena ingin mempercepat hasil. Ketika perubahan tetap tidak signifikan, ia mulai kecewa. Dalam hatinya tumbuh kecurigaan. Mungkin ajaran itu hanya berlaku bagi orang-orang tertentu. Mungkin ada rahasia lain yang belum ia ketahui. Ia kembali ke majelis dengan wajah tegang, berharap mendapatkan penjelasan yang lebih praktis. Namun ketika ia mendengar kembali ajaran tentang keikhlasan dan pelepasan, ia merasa tidak puas. Baginya, jawaban itu terlalu sederhana. Ia ingin jaminan, ia ingin kepastian. Di sisi lain kota,
seorang pemuda yang pernah bangkit dari keterpurukan, justru semakin rendah hati. Ia tidak lagi menceritakan perubahan yang ia alami. Ia terus memberi. Bahkan, ketika usahanya mulai stabil, baginya, sedekah bukan lagi cara untuk bangkit, melainkan cara untuk menjaga hati tetap bersih. Perbedaan itu semakin jelas. Ada yang memberi untuk mengejar kaya, ada yang memberi untuk menjaga jiwa, dan dari perbedaan niat itulah, hasilnya pun berbeda. Suatu hari, Syekh Abdul Qadir Jilani berkata di hadapan para muridnya, "Jika engkau menjadikan sedekah sebagai alat untuk memaksa takdir, engkau sedang menukar ibadah dengan ambisi." Kalimat itu tajam. Beberapa orang tersentak. Mereka mulai menyadari kesalahan yang tidak terlihat. Mereka mengira telah mengikuti ajaran dengan benar, padahal hati mereka masih terikat pada hasil. Kota Baghdad menjadi saksi dua jalan yang berbeda. Di satu sisi, ada orang-orang yang kecewa karena tidak mendapatkan keuntungan instan. Di sisi lain, ada mereka yang justru menemukan ketenangan, meski perubahan tidak selalu spektakuler. Kesalahan fatal para pengejar kaya bukanlah pada tindakan memberi. Mereka memang memberi. Kesalahan itu ada pada niat yang masih dikendalikan oleh rasa takut dan keserakahan. Mereka belum benar-benar melepaskan, dan disinilah rahasia itu semakin tersaring. Jalan menuju kekayaan tanpa batas bukan untuk mereka yang ingin menaklukkan dunia dengan hitungan cepat. Jalan itu hanya terbuka bagi mereka yang rela membersihkan hati dari pamrih. Bahkan, ketika dunia belum menunjukkan tanda apapun, Baghdad masih bergerak dengan irama dagangnya. Tetapi di antara keramaian itu, sebuah pelajaran besar sedang terukir, bahwa sedekah bukan alat untuk memperkaya diri secara instan. Ia adalah proses panjang untuk membebaskan diri dari perbudakan harta, dan mereka yang gagal memahami hal ini akan terus berputar dalam kekecewaan. Sementara mereka yang mengerti akan melangkah lebih dalam menuju rahasia yang sesungguhnya. Baghdad tidak pernah sepi dari perdebatan. Kota ilmu itu melahirkan para cendekiawan, para fakih, para saudagar cerdas yang terbiasa menimbang segala sesuatu dengan akal dan dalil. Ketika ajaran sedekah yang mendahului permintaan semakin menyebar, tidak semua orang menyambutnya dengan tenang. Ada yang mulai gelisah. Ada yang merasa ajaran itu berbahaya bagi keseimbangan kota. Di sebuah ruang pertemuan para saudagar, suara-suara keras terdengar. Mereka khawatir jika orang-orang terlalu mudah memberi, roda perdagangan bisa terganggu. Modal akan menipis, perhitungan menjadi kabur. Bagaimana mungkin kita menyuruh orang yang hampir bangkrut untuk bersedekah, ujar salah seorang dari mereka dengan nada tegas. Itu bukan solusi. Itu bisa mempercepat kehancuran. Bukan hanya para saudagar, beberapa ulama juga mulai mempertanyakan pendekatan tersebut. Mereka tidak menolak sedekah sebagai ajaran agama, tetapi mereka merasa penekanannya terlalu ekstrem. Memberi dalam keadaan sempit dianggap bisa menjerumuskan orang lemah ke dalam kesulitan yang lebih dalam. Diskusi-diskusi berlangsung serius, penuh dalil dan logika. Kabar tentang kegelisahan itu sampai ke majelis Syekh Abdul Qadir Jilani. Para murid merasakan tekanan yang mulai meningkat. Mereka melihat perubahan sikap sebagian orang yang sebelumnya hadir dengan antusias, kini datang dengan sorot mata penuh keraguan. Suatu hari, beberapa tokoh terkemuka mendatangi majelisnya. Mereka duduk dengan sikap hormat, tetapi wajah mereka menunjukkan ketegangan. Salah seorang berbicara mewakili yang lain. Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa ajaran tentang sedekah di saat sempit bisa disalahpahami dan membahayakan masyarakat. Ruangan menjadi hening setelah kata-kata itu terucap. Para murid menahan napas. Mereka menunggu bagaimana sang syekh menjawab. Syekh Abdul Qadir memandang mereka dengan tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada nada defensif. Ia mengakui bahwa sedekah memang harus disertai kebijaksanaan. Ia tidak pernah memerintahkan orang untuk menelantarkan keluarga atau mengabaikan kewajiban. Tetapi ia menegaskan bahwa ketakutan berlebihan terhadap kekurangan adalah penyakit yang lebih berbahaya daripada kemiskinan itu sendiri. Jika hati dikurung oleh takut, ucapnya perlahan, maka ia akan selamanya merasa kurang. Meski gudangnya penuh, kalimat itu tidak keras, tetapi dalam beberapa yang hadir, terdiam. Ia menjelaskan bahwa sedekah yang ia ajarkan bukan tentang membuang harta tanpa pikir panjang, melainkan tentang memurnikan niat dan mematahkan belenggu ketamakan. Perdebatan tidak langsung selesai. Sebagian tetap ragu. Mereka membutuhkan waktu untuk mencerna. Namun ada pula yang mulai melihat sisi lain dari ajaran itu. Mereka menyadari bahwa yang sedang dibongkar bukan sistem ekonomi,
melainkan mentalitas takut kehilangan. Tekanan sosial tetap terasa. Bisikan-bisikan terus beredar. Ada yang menyebut ajaran itu terlalu idealis. Ada yang menuduhnya hanya cocok bagi orang-orang tertentu. Namun di tengah semua itu, majelis tetap berjalan. Orang-orang tetap datang, dan kisah-kisah tentang perubahan hati terus bertambah. Tantangan itu justru menguatkan garis pemisah. Mereka yang hanya mencari keuntungan mulai menjauh. Mereka yang benar-benar ingin membersihkan diri tetap bertahan. Baghdad kini tidak hanya menyaksikan kisah rezeki yang datang tanpa diduga. Kota itu juga menyaksikan ujian keyakinan di tengah kritik dan tekanan. Dan dari ujian inilah, rahasia itu semakin teruji apakah ia sekadar semangat sesaat, atau benar-benar hukum langit yang bekerja di balik peristiwa dunia. Tekanan belum benar-benar reda ketika ujian yang lebih berat datang. Baghdad memasuki masa paceklik. Hujan terlambat turun, hasil panen menurun. Harga bahan pokok melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Wajah-wajah cemas kembali memenuhi pasar. Orang-orang yang dulu mulai tenang, kini kembali dihantui bayangan kekurangan. Majelis Syekh Abdul Qadir Jilani juga terdampak. Bantuan yang biasanya datang dari para dermawan mulai berkurang. Beberapa murid yang sebelumnya ringan tangan kini harus mengencangkan ikat pinggang. Persediaan makanan menipis, ruangan yang dulu ramai dengan hidangan sederhana kini terasa lebih sunyi. Para murid saling berpandangan, mereka teringat semua ajaran tentang sedekah di saat sempit. Namun kali ini, kesempitan itu terasa nyata. Ini bukan sekadar cerita tentang orang lain. Ini adalah ujian yang menyentuh kehidupan mereka sendiri. Suatu sore, salah seorang murid mendekat dengan suara lirih. Ia menyampaikan bahwa persediaan di dapur majelis tinggal sedikit. Jika terus dibagikan, mereka mungkin tidak memiliki apapun untuk esok hari. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan jujur. Syekh mendengarkan tanpa tergesa. Wajahnya tetap tenang, tetapi ia tahu situasi ini berbeda. Ini bukan lagi tentang nasihat kepada pedagang atau janda miskin. Ini tentang mempertahankan prinsip ketika dirinya sendiri berada di ambang kekurangan. Malam itu, ia kembali berdiri dalam doa panjang. Lampu minyak menyala redup, seolah ikut merasakan beratnya keadaan. Ia memohon bukan agar harta segera datang, melainkan agar hatinya tidak goyah. Ia memohon agar ketenangan yang selama ini ia ajarkan tidak retak oleh tekanan. Keesokan harinya, seorang lelaki miskin datang ke majelis membawa anak kecil yang kurus. Wajahnya pucat. Suaranya gemetar meminta bantuan. Para murid saling menatap. Mereka tahu sisa persediaan sangat sedikit. Untuk sesaat, waktu terasa melambat. Syekh berdiri dan berjalan menuju ruang penyimpanan. Ia mengambil sebagian dari apa yang tersisa. Tidak banyak, bahkan terasa seperti pengurangan terakhir. Ia menyerahkannya kepada lelaki itu tanpa ragu. Beberapa murid menunduk. Ada yang merasa kagum, ada yang merasa takut. Mereka bertanya dalam hati, bagaimana jika setelah ini tidak ada lagi yang datang? Hari itu berlalu tanpa kejadian luar biasa. Tidak ada hujan emas, tidak ada keajaiban yang langsung terlihat. Namun di dalam majelis, sesuatu telah diteguhkan. Prinsip itu tidak hanya berlaku saat keadaan nyaman. Ia tetap hidup saat segalanya terasa hampir runtuh. 2 hari kemudian, seorang saudagar tua yang jarang terlihat datang membawa bantuan besar. Ia mengaku selama ini diam-diam mengamati keteguhan majelis tersebut. Ketika mendengar tentang kondisi paceklik, hatinya tergerak untuk membantu lebih dari biasanya. Persediaan kembali terisi. Para murid terdiam menyaksikan peristiwa itu. Mereka tidak bersorak. Mereka hanya menarik napas panjang, bukan karena terkejut, tetapi karena menyadari betapa tipisnya jarak antara rasa takut dan keyakinan. Ujian kehilangan itu mengguncang banyak hati. Ia memperlihatkan bahwa ajaran tentang sedekah bukan teori indah yang hanya cocok saat berlebih. Ia adalah jalan yang tetap berdiri ketika semua perhitungan manusia terasa runtuh. Baghdad masih menghadapi masa sulit. Paceklik belum sepenuhnya berlalu. Namun di tengah krisis itu, satu hal menjadi jelas. Keteguhan hati lebih kuat daripada rasa takut. Dan dari ujian kehilangan ini, rahasia itu semakin tajam. Bahwa kekayaan tanpa batas bukan tentang tidak pernah kekurangan, tetapi tentang tidak pernah kehilangan keyakinan, bahkan ketika dunia seolah menarik semuanya pergi. Paceklik belum sepenuhnya pergi dari Baghdad. Angin yang berembus membawa debu dan kekhawatiran. Pasar tetap buka, tetapi transaksi terasa lesu. Orang-orang membeli seperlunya. Setiap koin menjadi pertimbangan panjang. Di majelis Syekh Abdul Qadir Jilani,
Persediaan kembali menipis setelah beberapa kali dibagikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Para murid kini merasakan langsung ketegangan yang dulu hanya mereka dengar dari kisah orang lain. Beberapa dari mereka mulai bertanya dalam hati, sampai di mana batas memberi? Apakah ada titik di mana seseorang harus berhenti demi menjaga dirinya sendiri? Suatu sore yang redup, seorang ibu datang dengan 2 anak kecil yang kurus. Pakaiannya lusuh, suaranya hampir tak terdengar. Ia mengatakan bahwa suaminya sakit dan tidak mampu bekerja. Di rumahnya tidak ada lagi makanan untuk malam itu. Ruangan menjadi hening. Para murid tahu bahwa di dapur majelis hanya tersisa sedikit gandum dan kurma. Jika diberikan lagi, hampir tak ada yang tersisa untuk mereka sendiri. Ini bukan lagi sekadar sedekah biasa. Ini adalah keputusan yang menyentuh batas terakhir. Mata mereka tertuju kepada Syekh. Ia berdiri perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan kebingungan. Ia berjalan menuju ruang penyimpanan dan memandang sisa persediaan itu sejenak. Dalam diamnya, ada pertarungan yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia tahu konsekuensinya. Ia tahu setelah ini mereka mungkin benar-benar kosong. Namun tanpa banyak kata, ia mengambil sebagian besar dari yang tersisa. Ia menyerahkannya kepada ibu itu dengan tangan yang mantap. "Bawalah," ucapnya lembut. "Semoga Allah mencukupkan." Beberapa murid menahan napas. Ada yang merasa kagum, ada pula yang merasa takut. Ketika ibu itu pergi dengan air mata syukur, dapur majelis hampir kosong. Malam itu mereka duduk bersama dengan perasaan yang campur aduk. Tak ada hidangan seperti biasanya, hanya sedikit yang tersisa untuk dibagi. Sebagian memilih berpuasa tanpa mengucapkannya. Suasana menjadi lebih sunyi dari biasanya. Di tengah keheningan itu, satu pertanyaan menggantung. Apakah ini langkah yang terlalu jauh? Malam turun dengan berat. Syekh kembali berdiri dalam doa. Bukan doa agar makanan segera datang, tetapi doa agar hati mereka tetap teguh. Ia tahu, sedekah di saat sempit telah menjadi pelajaran, tetapi sedekah terakhir di tengah krisis adalah ujian yang lebih dalam. Keesokan paginya, belum lama matahari naik, seorang kafilah kecil berhenti di depan majelis. Mereka adalah para pedagang dari wilayah jauh yang sedang melintas. Pemimpin rombongan turun dan bertanya tentang tempat singgah untuk beristirahat dan berbagi. Ia menjelaskan bahwa dalam perjalanannya ia bernazar, jika perdagangannya selamat dari bahaya di gurun, ia akan membagikan sebagian besar hasilnya kepada majelis ilmu yang ia temui pertama kali. Majelis Syekh Abdul Qadir menjadi persinggahan itu. Karung-karung gandum, kurma, dan beberapa koin perak diserahkan dengan penuh syukur. Para murid saling memandang. Peristiwa itu terasa seperti jawaban yang datang tanpa diundang. Namun Syekh tidak menunjukkan kegembiraan berlebihan. Ia hanya mengingatkan mereka, bukan karena kita memberi lalu Allah membalas, tetapi karena kita percaya Allah tidak pernah meninggalkan. Peristiwa itu mengguncang hati banyak orang. Sedekah terakhir di tengah krisis bukan hanya soal keberanian, tetapi tentang penyerahan total, tentang memilih percaya saat semua alasan untuk takut terasa kuat. Baghdad masih menghadapi kesulitan. Paceklik belum sepenuhnya sirna. Namun di majelis itu, sebuah garis telah dilampaui. Mereka kini tahu bahwa rahasia ini bukan tentang hitungan yang pasti. Ia adalah tentang keyakinan yang diuji sampai batas. Dan setelah batas itu dilewati, sesuatu dalam diri mereka tidak lagi sama. Peristiwa kafilah itu menyebar lebih cepat daripada kabar paceklik. Dari pelabuhan hingga ke sudut-sudut pasar, orang-orang membicarakan apa yang terjadi di majelis Syekh Abdul Qadir Jilani. Bukan hanya karena bantuan yang datang tepat waktu, tetapi karena keberanian memberi saat hampir tak memiliki apapun. Bagi sebagian orang, itu kebetulan. Bagi yang lain, itu pertanda. Namun bagi banyak hati yang menyaksikan langsung, peristiwa itu adalah titik balik. Sesuatu yang mengguncang cara mereka memandang harta, rezeki, dan rasa aman. Para saudagar yang dulu mengkritik mulai terdiam. Mereka mendengar bahwa majelis itu hampir kosong sebelum kafilah datang. Mereka tahu bahwa sedekah terakhir itu bukan tindakan aman. Itu adalah keputusan yang menembus batas logika dagang. Di pasar, percakapan berubah. Jika sebelumnya orang-orang bertanya berapa banyak yang harus diberikan agar kembali berlipat, kini pertanyaan itu bergeser. Mereka mulai bertanya, bagaimana caranya hati bisa seteguh itu? Dari mana datangnya keyakinan untuk memberi tanpa jaminan? Majelis semakin ramai, bukan oleh orang yang sekadar ingin cepat kaya, tetapi oleh mereka yang ingin memahami makna di balik peristiwa itu. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati seorang wali
ketika ia melepaskan yang terakhir. Suatu sore, Syekh Abdul Qadir duduk di hadapan para murid dan tamu yang memenuhi ruangan. Cahaya matahari menembus celah jendela, menerangi wajah yang menunggu penjelasan. Ia tidak memulai dengan cerita tentang kafilah atau bantuan yang datang. Ia memulai dengan satu kalimat yang pelan, namun tegas. Yang kita lepaskan bukan harta. Yang kita lepaskan adalah rasa takut. Ruangan hening. Ia menjelaskan bahwa titik balik itu bukan terletak pada kedatangan bantuan, tetapi pada keputusan memberi saat hati diuji. Ketika seseorang mampu melepaskan yang terakhir tanpa ragu, ia telah mematahkan belenggu yang selama ini mengikat jiwanya. Orang-orang menyadari bahwa mereka terlalu fokus pada hasil. Mereka menunggu keajaiban, padahal keajaiban yang sesungguhnya terjadi di dalam diri sebelum bantuan datang. Perubahan terbesar bukanlah karang-karang gandum yang memenuhi dapur, melainkan hati yang tidak lagi gemetar. Di luar majelis, perubahan perlahan terasa. Beberapa pedagang mulai melonggarkan cara mereka berdagang. Mereka menurunkan harga bagi yang kesulitan. Mereka membuka gudang yang sebelumnya terkunci rapat, bukan karena tekanan, tetapi karena kesadaran baru. Paceklik memang belum sepenuhnya berlalu, tetapi suasana kota berubah. Ketegangan berkurang. Orang-orang mulai saling membantu tanpa terlalu banyak perhitungan. Ada arus kebaikan yang mengalir lebih luas dari sebelumnya. Titik balik itu bukan hanya milik majelis kecil di sudut Baghdad. Ia merambat ke lorong-lorong rumah, ke toko-toko, ke pelabuhan. Ia menggetarkan cara pandang sebuah kota terhadap kekayaan. Namun Syekh tetap mengingatkan, ujian tidak berhenti di sini. Ketika keberhasilan mulai terlihat, godaan baru akan datang. Godaan untuk merasa istimewa. Godaan untuk merasa telah menguasai rahasia. Baghdad kini berdiri di persimpangan baru, antara kembali pada ketakutan lama, atau melangkah lebih jauh ke dalam keyakinan. Titik balik telah terjadi, tetapi perjalanan belum selesai, dan rahasia itu, yang mulai terbuka sedikit demi sedikit, masih menyimpan kedalaman yang belum sepenuhnya dipahami. Setelah titik balik itu mengguncang Baghdad, majelis Syekh Abdul Qadir Jalani semakin dipenuhi orang-orang yang ingin memahami lebih dalam. Mereka tidak lagi datang dengan ambisi cepat kaya. Wajah-wajah yang hadir kini membawa pertanyaan yang lebih tenang, lebih jujur. Apa sebenarnya rahasia di balik keteguhan itu? Suatu sore, suasana majelis terasa berbeda. Tidak ada kegaduhan, tidak ada perdebatan, hanya deretan wajah yang menunggu penjelasan. Syekh duduk di hadapan mereka, dengan sorot mata yang dalam, namun lembut. Ia tahu, saatnya membuka sesuatu yang selama ini hanya dipraktikkan, bukan dijelaskan. Banyak dari kalian mencari kekayaan tanpa batas, ucapnya pelan. Tetapi kalian masih mendefinisikan kaya dengan timbangan dunia, ruangan sunyi. Kalimat itu seperti cermin yang memantulkan isi hati masing-masing. Ia melanjutkan bahwa kekayaan sejati bukan sekadar banyaknya harta yang disimpan, tetapi luasnya hati yang tidak terikat. Seseorang bisa memiliki sedikit, tetapi jika ia tidak diperbudak oleh rasa takut kehilangan, ia lebih kaya daripada mereka yang gudangnya penuh, namun selalu cemas. Rahasia itu bukan mantra tersembunyi, bukan doa khusus yang hanya diberikan kepada murid terpilih. Ia adalah hukum sebab akibat yang bekerja di ranah yang lebih dalam. Ketika seseorang memberi dengan tulus, ia sedang menggeser pusat hidupnya dari diri sendiri menuju kepercayaan kepada Allah. Disitulah pintu kelapangan dibuka. Para murid mendengarkan dengan napas tertahan. Mereka mulai mengingat kembali perjalanan mereka, dari memberi dengan perhitungan, lalu diuji dengan kekurangan, hingga menyaksikan pertolongan datang tanpa diduga. Semua peristiwa itu bukanlah kebetulan terpisah. Ia adalah rangkaian yang membentuk pemahaman baru. Syekh menegaskan bahwa sedekah hanyalah sarana. Yang terpenting adalah perubahan orientasi hati. Jika seseorang memberi tetapi masih bergantung pada hasil, ia belum sampai pada inti. Namun jika ia memberi karena yakin bahwa Allah adalah sumber segala kecukupan, maka ia telah memasuki wilayah yang lebih luas. Ketika hatimu tidak lagi menggenggam dunia, katanya, dunia tidak lagi mampu menakutimu. Kalimat itu menggema dalam benak banyak orang. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sibuk mengamankan harta, tetapi lupa mengamankan hati. Mereka mengumpulkan banyak hal, tetapi tetap merasa kurang. Rahasia yang dibuka perlahan itu membuat sebagian orang terdiam lama. Mereka menyadari bahwa kekayaan tanpa batas bukan berarti memiliki segalanya. Ia berarti tidak lagi merasa miskin meski memiliki sedikit. Ia berarti merasakan cukup
bahkan sebelum angka bertambah. Di luar majelis, perubahan itu semakin nyata. Orang-orang yang telah memahami inti ajaran mulai hidup dengan lebih ringan. Mereka tetap bekerja keras, tetap berdagang, tetap berusaha. Namun ketakutan yang dulu membayangi kini melemah. Baghdad tidak tiba-tiba berubah menjadi kota tanpa masalah. Tantangan tetap ada. Fluktuasi harga tetap terjadi. Namun di dalam hati banyak warganya, definisi kaya mulai bergeser. Rahasia itu memang tidak dibuka dalam satu malam. Ia terkuak melalui ujian, kehilangan, dan keberanian. Dan kini, setelah melalui badai orang-orang, mulai melihat bahwa pintu perbendaharaan yang sesungguhnya tidak berada di gudang emas, melainkan di dalam hati yang merdeka. Perjalanan masih panjang. Rahasia itu baru separuh dipahami. Namun, langkah menuju pemahaman yang lebih dalam telah dimulai. Setelah rahasia itu dibuka perlahan, perubahan tidak lagi hanya terdengar dalam kata-kata. Ia mulai tampak dalam sikap dan keputusan sehari-hari para murid. Mereka yang dulu datang dengan ambisi cepat kaya, kini berjalan dengan langkah yang lebih tenang. Tatapan mereka berubah. Bukan lagi gelisah mengejar hasil, melainkan mantap menjaga niat. Di pasar Baghdad, beberapa murid yang berprofesi sebagai pedagang mulai dikenal bukan karena harga termurah, tetapi karena kejujuran dan kemurahan hati. Mereka tidak lagi menimbang dengan licik. Mereka tidak menahan barang demi menaikkan harga. Jika melihat pembeli yang kesulitan, mereka memberi keringanan tanpa banyak pertimbangan. Awalnya, sebagian orang mengira cara itu akan membuat mereka merugi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kepercayaan tumbuh. Orang-orang merasa aman bertransaksi dengan mereka. Nama mereka disebut dengan hormat. Rezeki datang bukan selalu dalam jumlah besar sekaligus, tetapi dalam aliran yang stabil dan berkah. Seorang murid yang dahulu paling cemas tentang keuangan keluarganya, kini terlihat lebih lapang. Ia tetap bekerja keras, tetapi tidak lagi dihantui ketakutan setiap malam. Ia berkata kepada sahabatnya bahwa rasa cukup yang ia rasakan kini jauh lebih berharga daripada jumlah harta yang pernah ia kejar. Transformasi itu juga menyentuh kehidupan pribadi mereka. Di rumah, mereka lebih sabar. Mereka tidak mudah marah ketika keadaan tidak sesuai harapan. Mereka belajar bahwa kekayaan sejati adalah ketenangan yang tidak goyah oleh perubahan keadaan. Syekh Abdul Qadir Jilani mengamati semua itu tanpa banyak komentar. Ia tidak memuji secara berlebihan. Ia tahu ujian belum selesai. Ketika seseorang mulai merasakan kelapangan, godaan baru sering muncul. Godaan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Godaan untuk merasa telah mencapai sesuatu. Suatu hari ia mengingatkan, jangan jadikan perubahanmu sebagai alasan untuk merasa tinggi. Jika engkau merasa lebih baik, itu tanda engkau mulai kembali terikat. Para murid menunduk. Mereka memahami bahwa transformasi sejati bukan hanya soal perilaku, tetapi juga soal kerendahan hati yang terus dijaga. Di sudut lain kota, orang-orang yang menyaksikan perubahan itu mulai tertarik bukan pada hasil materi, tetapi pada aura yang berbeda. Ada ketenangan yang terpancar, ada wibawa yang tidak dibuat-buat. Mereka mulai menyadari bahwa kekayaan yang sebenarnya bukan hanya soal isi dompet, tetapi soal isi hati. Perubahan itu menyebar seperti gelombang yang tenang namun pasti. Tidak dramatis, tidak meledak-ledak, tetapi konsisten. Majelis tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat belajar ilmu, tetapi sebagai tempat lahirnya manusia-manusia yang lebih merdeka dari ketakutan. Baghdad perlahan menyaksikan generasi baru yang memahami arti memberi dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi memberi untuk mendapatkan, mereka memberi karena sadar bahwa apapun yang mereka miliki hanyalah titipan. Transformasi para murid bukanlah akhir dari perjalanan. Ia adalah awal dari warisan yang akan melampaui zaman. Sebab ketika satu hati berubah, ia akan memengaruhi hati lain. Dan ketika banyak hati merdeka dari ketakutan, sebuah kota bisa berubah tanpa harus menunggu perintah. Rahasia itu kini tidak lagi tersembunyi dalam kata-kata. Ia hidup dalam perilaku. Ia berdenyut dalam keseharian. Dan dari para murid yang telah berubah, cahaya ajaran itu mulai menjalar lebih jauh dari batas majelis kecil di Baghdad. Waktu bergerak tanpa suara. Generasi berganti. Pasar-pasar di Baghdad tetap berdiri. Namun wajah-wajah yang dulu memenuhi majelis satu persatu menua. Sebagian kembali kepada Tuhan, sebagian menyebar ke berbagai wilayah membawa ilmu yang telah mereka pelajari. Namun ajaran tentang sedekah dan kelapangan hati tidak ikut memudar. Ia justru semakin kuat. Para murid yang telah mengalami transformasi kini menjadi pengajar di tempat-tempat baru. Di kota-kota kecil,
Di desa-desa, di jalur perdagangan yang jauh dari pusat kekuasaan, mereka menyampaikan bukan hanya kata-kata, tetapi pengalaman. Mereka bercerita tentang ujian kehilangan, tentang sedekah terakhir di tengah krisis, tentang titik balik yang mengguncang hati. Ajaran itu tidak disampaikan sebagai janji kekayaan instan. Mereka mengingatkan bahwa rahasia ini bukan jalan pintas, melainkan perjalanan panjang. Namun, justru karena itu, orang-orang mendengarkan dengan lebih sungguh-sungguh. Di wilayah pesisir, seorang murid mendirikan majelis kecil. Ia dikenal karena sikapnya yang lembut dan tangannya yang ringan memberi. Para nelayan yang sering terembang-ambing oleh hasil tangkapan yang tak menentu, mulai belajar menyisihkan sebagian dari apa yang mereka dapat. Mereka melakukannya bukan karena jaminan, tetapi karena keyakinan. Di pedalaman, seorang murid lain mengajarkan para petani tentang keberkahan. Ia mengingatkan bahwa tanah yang diberi bukan hanya dengan air dan pupuk, tetapi juga dengan kepedulian kepada sesama, akan melahirkan panen yang berbeda. Tidak selalu lebih banyak, tetapi lebih mencukupi. Warisan itu tidak terikat pada satu kota. Ia menembus batas wilayah dan generasi. Ia hidup dalam cerita yang diceritakan ulang dari mulut ke mulut, tentang seorang wali yang memilih memberi saat hampir tak memiliki, tentang majelis yang hampir kosong, lalu dipenuhi kembali oleh pertolongan yang tak terduga. Namun yang diwariskan bukan hanya kisah dramatis. Yang diwariskan adalah cara pandang, bahwa harta adalah alat, bukan tujuan, bahwa ketenangan adalah kekayaan yang tak bisa dirampas, bahwa sedekah bukan pengurangan, melainkan pembebasan. Beberapa orang mencoba mengemas ajaran itu menjadi formula. Mereka menulisnya, merangkumnya, bahkan menjadikannya nasihat singkat yang mudah diingat. Namun mereka yang benar-benar memahami tahu bahwa inti ajaran itu tidak bisa dipadatkan dalam satu kalimat. Ia harus dijalani. Seiring waktu, nama Syekh Abdul Qadir Jilani semakin dikenal luas. Namun ia tidak hanya dikenang sebagai sosok dengan karomah. Ia dikenang karena keberaniannya mematahkan ketakutan manusia terhadap kekurangan. Ia mengubah cara orang melihat kaya dan miskin. Warisan itu melampaui zamannya karena ia tidak bergantung pada kondisi ekonomi tertentu. Ia relevan di masa paceklik maupun masa kemakmuran. Ia tetap hidup ketika harga naik maupun turun. Selama manusia masih takut kehilangan, ajaran itu akan selalu menemukan tempatnya. Dan kini, bertahun-tahun setelah peristiwa-peristiwa itu, gema ajaran tersebut masih terasa dalam setiap tangan yang memilih memberi, meski sempit, dalam setiap hati yang memilih percaya, meski belum melihat hasil. Sejarah tidak berhenti pada generasi pertama. Ia terus mengalir seperti sungai Tigris yang melintasi waktu. Warisan itu bergerak, berubah bentuk, tetapi tetap membawa inti yang sama, bahwa kekayaan tanpa batas bukan tentang memiliki lebih banyak dari orang lain, melainkan tentang tidak lagi dikuasai oleh rasa takut kehilangan. Perjalanan hampir sampai pada penutupnya, tetapi rahasia itu masih menyimpan satu makna terakhir yang akan mengubah segalanya. Waktu telah berjalan jauh dari hari-hari paceklik yang mengguncang Baghdad. Banyak peristiwa telah berlalu, banyak generasi telah datang dan pergi. Namun satu pertanyaan tetap menggantung di udara sejarah. Apakah rahasia kaya tanpa batas itu benar-benar tentang harta? Di sebuah majelis yang lebih tenang, di akhir perjalanan hidupnya, Syekh Abdul Qadir Jilani duduk dikelilingi murid-murid yang kini telah matang. Wajah-wajah mereka menyimpan jejak perjalanan panjang. Mereka telah melihat ujian, kehilangan, kelapangan, dan pertolongan yang datang tanpa diduga. Seorang murid bertanya dengan suara yang pelan, "Wahai guru, setelah semua yang kami alami, apa sebenarnya arti kaya yang sesungguhnya?" Ruangan itu hening. Pertanyaan itu bukan lagi tentang uang. Ia adalah pertanyaan tentang makna hidup. Syekh memandang mereka dengan sorot mata yang dalam. "Kaya," ucapnya perlahan, "adalah ketika engkau tidak takut kehilangan." Kalimat itu sederhana, tetapi mengguncang. Ia menjelaskan bahwa selama manusia masih bergantung pada apa yang ia pegang, ia akan selalu merasa rapuh. Harta bisa hilang, jabatan bisa jatuh, tubuh bisa lemah. Jika rasa aman dibangun di atas semua itu, maka ketakutan akan selalu membayangi. Namun ketika seseorang menggantungkan rasa cukupnya kepada Allah, ia menjadi merdeka. Ia tetap bekerja, ia tetap berusaha, ia tetap mengumpulkan harta dengan cara yang halal. Tetapi ia tidak lagi menjadikan semua itu sebagai sandaran utama. Disitulah kaya yang sesungguhnya lahir.
Para murid mengingat kembali masa-masa sulit. Saat dapur hampir kosong, saat sedekah terakhir, terasa seperti risiko terbesar. Saat kritik datang dari berbagai arah, mereka menyadari bahwa momen-momen itulah yang membentuk kemerdekaan batin mereka. Syekh melanjutkan bahwa sedekah bukan tujuan akhir. Ia adalah latihan. Latihan untuk membongkar ilusi bahwa manusia memiliki sesuatu sepenuhnya. Semua hanyalah titipan. Ketika titipan itu dilepas dengan ikhlas, hati tidak lagi terikat. Jika engkau bisa memberi tanpa gemetar, katanya, maka engkau telah memiliki sesuatu yang tidak bisa dirampas siapapun. Di luar majelis, kehidupan tetap berjalan dengan segala naik turunnya. Ada masa panen, ada masa paceklik, ada untung, ada rugi. Namun, mereka yang telah memahami rahasia ini berjalan dengan langkah yang berbeda. Mereka tidak lagi mudah panik. Mereka tidak mudah sombong ketika berlebih dan tidak putus asa ketika berkurang. Kaya yang sesungguhnya bukan berarti memiliki segalanya. Ia berarti merasa cukup meski tidak memiliki segalanya. Ia berarti tetap tenang ketika angka di tangan berubah. Ia berarti bebas dari perbudakan rasa takut. Warisan ajaran itu kini telah menyebar jauh. Ia hidup dalam tradisi, dalam doa-doa malam, dalam tenggen-tenggen yang terus memberi. Tidak semua orang memahaminya secara utuh. Tidak semua orang sanggup menjalaninya, tetapi benih itu telah tertanam. Dan sejarah membuktikan satu hal. Rahasia ini tidak pernah usang. Selama manusia masih mencari rasa aman dalam harta, selama itu pula ajaran tentang sedekah dan kelapangan hati akan terus relevan. Perjalanan kisah ini memang sampai di ujungnya. Namun, maknanya tidak berhenti di sini. Di setiap zaman, di setiap kota, di setiap hati yang diuji antara takut dan percaya, rahasia itu akan kembali diuji. Karena kaya tanpa batas bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa bebas kita dari rasa takut kehilangan. Dan selama manusia masih hidup, ujian itu akan selalu berulang.